Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini, dengan kemurahan Tuhan, kita ada dalam hari yang baru. Sebelum kita memulai aktivitas kita, kiranya firman Tuhan akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan sampai pada pembacaan di dalam kitab Yesaya, pasal yang ke-65. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu melihat ada pesan-pesan yang penting yang kita bisa pelajari. Perikop yang kita pelajari dari Yesaya 65 ini mempunyai satu judul, Jawab Allah, Hukuman bagi orang berdosa dan Keselamatan bagi orang saleh. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat ada dua hal yang sangat bertentangan dan menjadi pedoman yang kemudian kita perlu perhatikan dalam kehidupan kita, menjadi satu hal yang kita akan pilih nantinya dalam hidup kita. Perikop ini dibuka dengan satu ayat pada ayat pertama. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak mengenal namaku. Yang kita bisa pelajari adalah kita punya Tuhan yang membuka dirinya kepada siapapun yang mau datang kepadanya. Tuhan memberikan dirinya untuk dapat menjadi satu pribadi ya yang dapat dikenal dengan dekat. Ya, perikop ini adalah merupakan satu jawaban dari Tuhan terhadap doa yang sudah dinaikkan oleh Yesaya dan juga umat Israel. Dan kita belajar bersama-sama ya bahwa dari doa itu ditanggapi dengan satu hal di mana Tuhan menjelaskan dia sebenarnya menyediakan dirinya, tetapi ternyata respon manusia, respon umat-umatnya ada dua respon yang berbeda ya. Dan kita akan belajar bersama-sama hari ini dan biarlah kita dapat mengambil satu pedoman juga bagi hidup kita. Yang pertama, ada respon di mana ada umat-umatnya yang sudah dikasihi Tuhan, yang sudah menerima kasih Tuhan, yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, tetapi justru mereka memberontak ya, menolak dan tidak hidup di dalam kasih Tuhan. Itu kita akan dapat baca pada ayat yang kedua. Dikatakan demikian, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Bapak Ibu sekalian, ayat 2 ini menjelaskan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih. Sepanjang hari dia mengulurkan tangannya, sepanjang hari, sepanjang waktu Tuhan selalu memberikan undangannya kepada kita, mari datang kepadaku, mari mengikut aku. Tetapi ternyata ada respon-respon yang berbeda ya, yang diberikan oleh umat-umatnya. Respon yang pertama adalah ada umatnya yang memberontak. Kita dapat baca pada ayat 2-5. Tadi kita sudah baca memberontak, menempuh jalan yang tidak baik, mengikuti rancangannya sendiri. Bahkan ayat 3 berkata, suku bangsa yang menyakitkan hatiku, senantiasa di depan mataku dengan mempersembahkan korban kepada dewa-dewa. Ya, Bapak Ibu Saudara, ayat 2-5 menjelaskan bahwa ada umat-umat Tuhan yang sebenarnya sudah merasakan kasih Tuhan, sudah merasakan pertolongan Tuhan, sudah merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan, tetapi justru melakukan hal-hal yang menyakitkan Tuhan, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, ini menjadi satu pelajaran buat kita yang sudah menerima kasih Tuhan, yang sudah mengalami kasih Tuhan. Jangan sampai kita justru menjadi umat yang memberontak kepada Tuhan dan menempatkan Tuhan di luar hidup kita dengan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita sudah merasakan kasih Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan, tapi kita kemudian hidup dengan tidak menuruti kehendak Tuhan, hidup menyakiti Tuhan. Ayat 6 dan 7 saya akan bacakan. Firman Tuhan demikian berkata, sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan. Ya, pembalasan terhadap diri mereka, atas segala kesalahan mereka sendiri, maupun atas kesalahan nenek moyangnya. Semuanya serentak firman Tuhan. Sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah
untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu catatan yang sangat penting untuk kita miliki sebagai pedoman dalam hidup kita. Kalau kita jadi anak-anak Tuhan, jangan bermain-main dengan dosa. Mengapa? Tuhan tidak tinggal diam. Ada pembalasan, ada upah atas segala perbuatan. Dan ketika kita menyatakan kita menjadi anak Tuhan, kita sudah menerima kasih Tuhan, mari hidup di dalam kasih Tuhan, mari hidup di dalam kehendak Tuhan. Ikuti rencana-rencana Tuhan dengan baik. Ikuti setiap kehendak Tuhan yang kita dapat dari firman-Nya. Karena firman Tuhan jelas berkata ada hukuman bagi orang-orang yang tetap hidup di dalam dosa. Ya, meskipun demikian ayat 8, ayat 9 ya saya bacakan. Beginilah firman Tuhan, seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun ada satu catatan yang sangat jelas, ya Allah tidak tinggal diam kalau kita umat-umatnya hidup di dalam dosa. Akan ada penghukuman bagi orang-orang yang hidup dalam dosa, tetapi itu tidak mengurangi belas kasihan Tuhan, tidak mengurangi kasih Allah bagi orang-orang yang mau bertobat. Itu sebabnya ayat 9 menuliskan ada misi Allah untuk melakukan penebusan bagi setiap orang-orang yang mau percaya. Orang yang mau percaya, orang yang mau kembali kepada Tuhan akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam pedoman hidup untuk selalu menghargai keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan melupakan kebaikan Tuhan. Hidup menurut apa yang kita sudah pelajari dari firman Tuhan. Cintai firman Tuhan supaya kita tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena ketika kita taat kepada firman Tuhan berkata demikian, ada berkat-berkat yang dapat kita terima. Ya, seperti judul perikop kita hari ini, ada keselamatan bagi orang yang saleh, ada berkat bagi orang-orang yang datang kepada Tuhan, yang hidupnya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sungguh-sungguh mengikuti kehendak Tuhan. Berkat-berkat apa yang dapat kita terima? Ayat 13-16 mencatat demikian. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya hamba-hambaku akan makan, tetapi kamu akan menderita kelaparan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan minum, tetapi kamu akan menderita kehausan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersukacita, tetapi kamu akan mendapat malu. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersorak-sorai karena gembira hatinya, tetapi kamu akan mengerang karena sedih hati, dan kamu akan menangis karena patah semangat. Kamu harus meninggalkan namamu kepada orang-orang pilihanku untuk dipakai sebagai sumpah kutuk ini. Tuhan Allah kiranya membuat engkau seperti mereka, tetapi hamba-hambaku akan disebut dengan nama lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat ini jelas kita lihat Tuhan sungguh sangat mengenal orang-orang pilihannya, disebut dengan hamba-hambaku, disebut dengan orang-orang pilihan. Nah, kita semua yang menjadi orang-orang pilihan Allah, yang sudah merasakan kasih Allah, berkat-berkat Tuhan ada pada kita. Ya, berkat sukacita, jasmani, rohani Tuhan berikan kepada kita. Tetapi satu pedomannya, hidup di dalam kehendak Tuhan. Jangan lagi hidup dengan kehendak kita sendiri, tapi hidup dengan kehendak Tuhan. Ya, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan, jangan sampai kita melupakan kasih Tuhan. Karena itu sekali lagi dijelaskan dalam ayat 11 dan 12. Tetapi kamu yang telah meninggalkan Tuhan, yang telah melupakan gunungku yang kudus, yang menyajikan hidangan bagi dewa Gad, dan yang menyuguhkan anggur bercampur rempah bagi dewa Meni. Aku akan menentukan kamu bagi pedang, dan kamu sekalian akan menekuk lutut untuk dibantai. Oleh karena ketika aku memanggil, kamu tidak menjawab. Ketika aku berbicara, kamu tidak mendengar. Tetapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku, dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadaku. Ini satu peringatan yang sungguh-sungguh kita perlu ingat. Ya, meskipun ini satu peringatan yang tegas, tapi saya percaya diberikan untuk kebaikan kita. Jangan sampai kita mengikut Tuhan hanya sebagai rutinitas, hanya sebagai
kebutuhan untuk menemukan komunitas, teman-teman dan sebagainya. Tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, terima Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidup dengan sungguh-sungguh. Dan firman Tuhan berkata, ketika Dia berbicara, kiranya kita mendengar. Ketika Dia memanggil, kiranya kita menjadi orang-orang yang menjawab Dia. Dan saya percaya berkat Tuhan akan menjadi bagian dalam hidup kita. Hari ini pilihan ada di tangan kita masing-masing. Apakah kita mau ada dalam pihak hukuman bagi orang yang berdosa atau menerima keselamatan bagi orang yang saleh? Pilihan ada dalam hidup kita, tapi saya percaya setiap kita rindu memilih untuk memperoleh keselamatan karena kita adalah orang-orang yang hidup saleh di dalam Tuhan. Kiranya apa yang menjadi peringatan dalam Yesaya 65 ini mendorong kita untuk hidup lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hidup sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian renungan kita hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang memberikan kami teguran untuk kami dapat lebih sungguh-sungguh hidup menghargai keselamatan, menghargai kasih, menghargai undangan yang Engkau berikan buat kami. Tuhan, tolong kami untuk dapat hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan melalui perkataan, perbuatan, pikiran, perasaan, apapun yang kami lakukan dengan hidup kami. Kiranya itu semua sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang yang hari ini mendengar firman-Mu. Biarlah kami semua dilembutkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Sepanjang hari ini apapun yang akan kami kerjakan, pimpinlah ya Tuhan, supaya apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan, apa yang kami perbuat dengan hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu dan kami menerimanya dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.